Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Lestek SMP Negeri 1 Banda. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan dasar-dasar mengoperasikan atau fitur-fitur yang ada pada Google Formulir. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk pada Google Formulir, tapi sebelumnya kita harus login dulu menggunakan email kita. Ya, kita buka dulu dengan Google Chrome. Oke. Jika sudah terbuka Google Chrome-nya, maka kita masuk pada Gmail, ya. Gmail kita. Nah, Gmail masuk. Nah, saya memilih punya email yang sudah ada. Saya klik aja. Nah, kemudian ya karena saya sudah punya, lanjut. Nah, ini adalah sudah menandakan bahwa email kita sudah aktif, ya, ditandai dengan ya ada akun logo yang ada pada address bar dan ada pada akun logo yang ada. Nah, kemudian untuk sampai kepada Google Formulir, maka teman-teman sekalian harus mengklik ya aplikasi Google yang ada di sini. Kita klik. Di sini ada muncul berbagai macam aplikasi Google yang sudah disiapkan ya untuk kita bisa operasionalkan dia. Nah, kita memilih Drive. Kita memilih Drive, ya, kita klik Drive-nya. Maka di sini akan muncul ya Drive kita. Ya, yang ini yang saya punya Drive-nya. Kemudian teman-teman sekalian, dalam Drive ini kita bisa memilih icon baru, ya. Di dalamnya ada berbagai macam, ya, ada folder, ada upload file, ada upload folder, ya, ada Google dokumen, ya, ada Google Spreadsheet, ini yang mirip dengan Excel, Google Slide, ada yang mirip dengan PowerPoint, dan kita memilih lainnya, ya. Di dalamnya ada Google Formulir. Nah, Google Formulir ini yang kita akan gunakan ya untuk kita membuat soal-soal atau survei dan sebagainya, atau absen, ya, banyak sekali. Nah, kita masuk pada Google Form. Oke. Setelah terbuka Google Form-nya, maka teman-teman sekalian, saya jelaskan dulu satu persatu. Di sini ada judul formulir tanpa judul, ya, yang jika kita mengklik di sini, maka otomatis ini akan mengikuti yang di sini, ya. Kemudian di sini ada respons, ya. Nanti setelah diisi responnya akan muncul. Nah, kita lihat dulu, ya. Kemudian yang di sini itu ada pengaya, ya. Yang kalau masih baru itu belum ada, nanti tinggal diambil gitu, ya. Tinggal dipilih untuk ambil. Kemudian ada penyesuaian tema, ya. Temanya atau warnanya, ini warnanya biru, warna biru, ya, atau ungu. Kita mau gantikan warna juga, kita punya kemauan, kesukaan kita, ya. Warna apa, ya. Kalau mau nambah lagi, maka nambahnya ada banyak sekali tambahannya, ya. Kita tinggal pilih aja gitu, ya. Kita tinggal tambah, maka dia akan berubah jadi warna. Kemudian di sini ada pratinjau. Jadi sebelum kita mengirim link ke teman-teman, maka kita akan lihat dulu pratinjaunya seperti apa. Nah, ini pratinjau kita gitu, ya. Oke, ini kita tutup dulu. Kemudian ada setelan. Di sini setelan atau pengaturan gitu, ya. Pengaturan ini fungsinya untuk mengatur Google Formulir kita. Di dalamnya ada setelan umum, ya. Setelan umum ini ada kumpulkan alamat email, ya, tanda terima respon, ya, ini kita sudah pasti akan tahu lah. Kemudian batasi satu tanggapan. Jika kita mengklik, maka itu responden akan menjawab hanya satu kali saja. Kemudian ini responden dapat mengedit, ya, setelah dikirim, ya, dapat dia mengedit, ya, kalau ada kesalahan.
Kemudian di sini akan lihat diagram ringkasan dari respon teks. Kemudian ada presentasi. Nah, di sini ada kotak untuk tampilkan status progres. Jadi setelah kita responden mengirimkan formulirnya, maka akan tampilkan status progres. Progres seperti apa? Ya, kemudian ada acak urutan pertanyaan. Ya, jika diklik maka urutan pertanyaan ini akan diacak gitu ya. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan, ya. Link untuk menyerahkan tanggapan. Nah, kemudian di sini ada pesan konfirmasi setelah mengirim formulir, maka akan muncul konfirmasinya. Ya, kita tinggal mengetik dengan apa, terima kasih kah, atau ya terserah, ya, atau link-link yang kita bagikan terserah. Kemudian di sini ada kuis, ya. Kalau form ini kita gunakan untuk ulangan atau ujian, ya, maka kini di sini harus dipilih kuis. Kemudian di sini akan kita jadikan sebagai kuis, ya, ditandai atau dikasih nyala. Nah, di dalamnya setelah dinyalakan, maka otomatis akan muncul rilis nilai segera setelah pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Ya, jadi ini biasanya dipilih yang ini, ya. Saya rekomendasi untuk memilih ini sehingga setiap kali pengiriman maka dia akan mengetahui nilainya seperti apa. Kemudian ada responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab, ya, jawaban yang benar dan nilai poin tersebut. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kita langsung klik simpan kalau sudah betul dan sudah sangat kita gunakan gitu ya. Baik, itu adalah pengenalan ikon-ikon yang ada pada Google Form. Di samping ada yang ini kirim, ya. Nah, kirim ini kita harus mengirim linknya. Nah, ini linknya. Linknya yang di sini kita perpendek lagi. Nah, ini yang kita copy. Tinggal salin. Nah, setelah salin maka kita akan membawa dia ke mengirimkan ke Facebook, ya, email atau dan sebagainya, ya. Oke, itu no problem, jangan lagi dipakai, ya. Kemudian di sini ada titik 3, ya teman-teman sekalian. Titik 3 ini digunakan hampir sama dengan pengaturan, tapi ini adalah titik 3 yang untuk kita gunakan sebagai apa yang kurang gitu ya. Ini ada mau berbagai macam, ya, salinannya buat pindah ke banyak sekali, ya. Ya, kemudian teman-teman sekalian, sudah demikian maka kita bisa mengoperasikan Google Form kita. Nah, di sini kita memilih judulnya apa. Misalnya kalau kita mau memilih judul terkait dengan ulangan atau ujian kenaikan kelas, ya. Oke. Kemudian di sini diketik dengan deskripsi terkait dengan ujian. Nah, ini teman-teman sekalian. Kemudian kalau kita mengklik sini maka yang namanya akan mengikuti judul kita. Ya, kita klik, ya. Namanya akan mengikuti judul kita. Oke, kemudian teman-teman sekalian, ini alamat email. Kalau kita perlu mengumpulkan email, maka biarkan. Tapi kalau kita tidak perlu email responden, maka ini di sini kita akan atur bahwa emailnya tidak akan dikumpulkan gitu ya. Oke, simpan, maka otomatis akan hilang. Oke, demikian teman-teman sekalian, ini adalah bentuk pertanyaannya ini, ya. Tinggal kita mengklik. Kemudian teman-teman sekalian, untuk memilih, ya, maka di sini ada pilihan, ya, jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang. Ya, kita tinggal mencoba-coba saja. Ya, skala linear banyak sekali, ya. Kita tinggal sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada lagi di sini teman-teman sekalian, ada insert gambar, ya. Pada soal kita mau insert gambar apa terserah. Kemudian di sini juga ada opsi pilihan, ya, A, B, C, D. Ini juga ada tambahkan gambar. Nah,
Kemudian teman-teman sekalian, di sini ada duplikat, ya. Kita mau menduplikat kita punya pertanyaan ini, kita tinggal tekan duplikat, maka dia akan muncul pertanyaan di bawah lagi. Oke, ya. Ini adalah tombol untuk menghapus. Kemudian di sini adalah wajib diisi. Ya, kalau ini adalah wajib, misalnya yang nama itu wajib ya, nama ya langsung berubah dengan jawaban singkat, maka ini klik wajib. Nah, kemudian ya di titik 3 sini itu ada deskripsinya. Nah, di sini nama ya, jadi kita biasanya di sini diisi dengan yang diisi dengan gitu ya, ya huruf kapital atau huruf kapital ya. Oke deh, oke sudah. Kemudian teman-teman sekalian, di sebelah kanan sini itu ada tanda tambah untuk tambahkan pertanyaan. Nah, sudah. Kemudian ada import pertanyaan, ya kita import dari Google Form yang sudah kita buat, ya. Kemudian ada tambahkan judul deskripsinya, ya ditambahkan lagi, boleh kita tambah. Kemudian ada tambahkan gambar, ya kita mau nambah gambar apa terserah, ya tinggal kita pilih dari kamera atau dari komputer, ya. Kemudian ada menyisipkan video. Di sini kita bisa kita tambahkan video yang berasal dari YouTube kita atau YouTube yang kita dapatkan. Kemudian di sini ada tanda tambah bagian, ya. Nah, ini kalau kita klik maka dia akan muncul bagian yang berikut. Ya, ini dia bagian yang berikut. Ya, ini yang pengenalan fitur terkait dengan Google Formulir. Ya teman-teman sekalian, itu yang saya jelaskan buat teman-teman sekalian terkait dengan Google Form. Ya. Jadi tinggal teman-teman mengisi sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian, baik itu soal maupun identitas pribadi siswa, ya. Jadi saya sarankan di bagian satu sini itu adalah bagian identitas, nama, NIS, kelas, ya. Kalau kita pasang password juga silakan, token tinggal kita tambah saja, ya tinggal nambah, ya atau tinggal duplikat gitu ya. Kemudian di bagian kedua itu baru kita membuat soal. Jadi siswa masuk di bagian pertama dulu, baru dia bisa masuk pada bagian kedua. Ya, kita coba perhatiin jauh, ya. Dia akan muncul bagian 1, yang kenaikan kelas. Nah, kemudian bagian kedua, ya, yang tadi belum ada kan. Nah, terus kirim, ya. Oke, teman-teman sekalian, itu adalah fitur-fitur yang ada pada Google Form. Kemudian untuk membuat soal, ya, maka teman-teman sekalian sudah memiliki soal, ya, dan sudah ada pada teks naskah soal. Demikian saya akan lanjutkan pada part kedua terkait dengan bagaimana mengimport soal dari Google Doc, ya, yang sudah kita siapkan ke dalam formulir kita. Untuk itu demikian saya sampaikan. Makasih atas kepercayaan Anda terhadap Aztec Channel. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.